Halo Genius, kembali lagi bersama kakak di Rumah Belajar Genio. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan penilaian akhir tahun muatan PKN untuk kelas 2, tema 5-8. Topik yang akan kita bahas diantaranya 1. Pengamalan nilai Pancasila di rumah, 2. Pengamalan nilai Pancasila di sekolah, 3. Pengamalan nilai Pancasila di tempat wisata, keempat, pengamalan nilai Pancasila di perpustakaan, kelima, pengamalan nilai Pancasila di tempat bermain. Apakah Genius semua sudah siap? Kalau sudah, mari kita mulai membahas soal nomor 1. Nomor 1, bunyi sila pertama adalah A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah Genius sudah hafal bunyi sila pada Pancasila? Mari kita coba menghafal kembali. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka jawaban yang tepat bunyi sila pertama adalah A. Ketuhanan Yang Maha Esa. Nomor 2, berikut yang merupakan sikap pengamalan sila pertama Pancasila adalah A. Berani membela kebenaran, B. Tidak membeda-bedakan sesama, C. Beribadah sesuai agama yang dianut, D. Peduli saat teman kesulitan. Nah, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa berarti yang berkaitan dengan kewajiban kita terhadap Tuhan, yaitu yang C. Beribadah sesuai agama yang dianut. Selanjutnya nomor 3, contoh pengalaman di rumah yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah A. Kita berbagi makanan dengan Ani sama banyak, B. Aziz menghabiskan makanan bersama ayah, C. Menyalakan TV dengan volume sedang, D. Sebelum makan Kiko berdoa terlebih dahulu. Mana jawaban yang berkaitan dengan sila pertama? Betul sekali, yang D. Sebelum makan, Kiko berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, nomor 4. Ibu sedang menyiapkan makan malam. Tiba-tiba adik menangis karena mainannya terjatuh. Sikap yang harus kita lakukan adalah A. Bersikap acuh tak acuh, B. Meminta ibu menggendong adik, C. Mengambilkan mainan adik, D. Ikut menangis bersama adik. Mana yang harus kita lakukan? Betul sekali, Genius semua anak pintar, maka ketika adik kita menangis dan ibu sedang repot, maka kita harus mengambilkan mainan adik agar adik tidak menangis lagi dan tidak menambah pekerjaan ibu. Nomor 5, di bawah ini yang bukan merupakan sikap mengamalkan sila kedua adalah A. Beribadah setiap hari, B. Berbohong saat ada PR, ini bukan sikap yang benar, C. Tidak mau menolong teman yang berbeda suku, D. Membagi makanan kepada yang membutuhkan. Sikap mana yang tidak boleh kita lakukan? Yang C. Tidak mau menolong teman yang berbeda suku. Ini bukan sikap yang sesuai dengan sila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus senantiasa menolong teman kita meskipun berbeda suku. Nomor 6, contoh pengamalan sila ketiga di sekolah adalah A. Menggunakan pakaian impor, B. Tidak mau ikut upacara bendera, C. Mempelajari budaya asing, D. Bekerja sama membersihkan ruang kelas. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, berarti berkaitan dengan sikap kita menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Jawaban yang tepat adalah yang D. Bekerja sama membersihkan ruang kelas. Dengan bekerja sama, maka rasa persatuan kita akan semakin erat.
Nomor 7. Saat pemilihan ketua kelas, Azria dan teman-teman melakukan diskusi. Sikap tersebut mencerminkan sila Pancasila yang berlambang A. Bintang, B. Rantai, C. Kepala banteng, D. Pohon beringin. Apakah teman-teman sudah hafal lambang-lambang yang ada di Pancasila? Kita coba urutkan ya. Sila pertama, ikuti kakak. 1. Bintang, 2. Rantai, 3. Pohon beringin, 4. Kepala banteng, 5. Padi dan kapas. Berarti yang mencerminkan sila yang dilakukan oleh Azria apa ya? Azria melakukan diskusi, berarti sedang mengamalkan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, kepala banteng. Nomor 8. Pengalaman yang sesuai dengan sila keempat Pancasila di tempat bermain adalah A. Nisa membuang sampah pada tempatnya, B. Azza dan teman-teman mendiskusikan giliran bermain lompat tali, C. Kevin berbagi makanan kepada Tony sama Rata, D. Syasi menolong Putu saat terjatuh dari sepeda. Sila keempat berarti jawabannya yang B ya. Azza dan teman-teman mendiskusikan giliran bermain lompat tali. Nomor 9. Adi dan Dina sedang berdiskusi. Adi memiliki pendapat yang berbeda. Sikap Dina terhadap Adi seharusnya jawaban yang tepat adalah yang C, mendengarkan Adi berpendapat. Meskipun Adi memiliki pendapat yang berbeda, kita harus tetap mendengarkan ya. Nomor 10. Di taman bermain, Aca melihat Ina menyela antrian bermain. Sikap yang seharusnya dilakukan Aca sesuai sila kelima Pancasila adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. A. Membiarkan Ina menyela antrian, B. Menasihati Ina untuk tidak menyela antrian, C. Menyela antrian Ina, D. Tidak berteman dengan Ina. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti kita juga harus menghormati hak dari orang lain. Sehingga ketika ada orang yang menyela antrian, seharusnya kita menasehati untuk tidak menyela antrian. Nomor 11. Tindakan yang harus dipatuhi dan dilakukan disebut A. Undang-undang, B. Hukum, C. Aturan, D. Adat istiadat. Nah, apa ya jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah aturan. Aturan merupakan tindakan yang perlu kita patuhi dan kita lakukan. Biasanya aturan itu bersifat tertulis atau tidak tertulis. Nomor 12. Aturan yang ada di sekolah wajib dipatuhi oleh A. Guru, B. Kepala sekolah, C. Murid, D. Seluruh warga sekolah. Nah, gini ya, semua pasti di sekolahnya ada aturan ya. Nah, aturan yang ada di sekolah wajib sekali untuk dipatuhi seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya guru, kepala sekolah, atau murid saja, tapi seluruh warga sekolah wajib untuk mematuhi aturan yang ada. Nomor 13. Di bawah ini yang merupakan aturan di sekolah adalah A. Tidak mengerjakan tugas, B. Membuang sampah sembarangan, C. Datang ke sekolah tepat waktu, D. Memakai seragam yang tidak sesuai aturan. Wah, ini gampang sekali. Salah satu aturan yang ada di sekolah adalah yang C. Kita harus datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh terlambat. Nomor 14. Aturan dibuat dengan tujuan A. Semua kegiatan sekolah berjalan tertib, B. Murid dan guru bisa bebas terlambat, C. Tidak menyusahkan kepala sekolah, D. Membuat sekolah terkenal. Aturan itu dibuat agar seluruh kegiatan di sekolah bisa berjalan dengan tertib dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Nomor
Nomor 15. Aturan yang harus dipatuhi saat berada di perpustakaan adalah A. Mengobrol dengan teman, B. Mengembalikan buku dengan berantakan, C. Tidak makan dan minum selama di perpustakaan, D. Membawa buku tanpa izin petugas. Nah, Genius, kira-kira kalau Genius lagi di perpustakaan, apa ya peraturan yang biasanya tertulis? Salah satu peraturan yang biasanya tertulis di perpustakaan adalah yang C, tidak makan dan minum selama di perpustakaan. Jadi Genius tidak boleh ya makan dan minum di perpustakaan. Kalau mau ngobrol dengan teman, apakah itu aturan? Bukan, itu pelanggaran ya. Selain itu, mengembalikan buku dengan berantakan dan membawa buku tanpa izin petugas juga merupakan sikap yang melanggar aturan. Nomor 16. Apabila kita menaati peraturan di perpustakaan, maka akan membuat pengunjung lainnya merasa A. Sepi, B. Marah, C. Terganggu, D. Nyaman. Nah, kalau kita bisa menaati peraturan, maka kita akan membuat pengunjung lainnya merasa nyaman, tidak terganggu dengan sikap dan kegiatan kita. Nomor 17. Jika ada teman yang melanggar aturan di sekolah, kita sebaiknya A. Ikut melanggar, B. Tidak peduli, C. Menasihati dengan baik, D. Memarahinya dengan keras. Jawaban yang tepat adalah yang C. Menasehati dengan baik. Jadi kalau ada teman Genius yang melanggar aturan, kita perlu menasehati, namun menggunakan kata yang baik dan santun. Jangan sampai membuat teman kita merasa sedih ataupun marah karena kita tidak menasehati dengan baik. Nomor 18. Aturan di sekolah dibuat agar kita memiliki sikap A. Dermawan, B. Disiplin, C. Sombong, D. Kikir. Jawaban yang tepat adalah B. Disiplin. Nomor 19. Di bawah ini yang merupakan aturan merawat tumbuhan di sekolah kecuali A. Menyiram tanaman dengan teratur, B. Membuang sampah pada tempatnya, C. Tidak memberikan pupuk pada tanaman, D. Merapikan tanaman secara teratur. Jawaban yang tepat yang C. Tidak memberikan pupuk pada tanaman. Nomor 20. Keanu merawat pohon cabainya dengan baik. Ia memberi pupuk secara rutin. Manfaat yang didapatkan dari tindakannya adalah A. Tanaman cabainya membusuk, B. Tanaman cabainya berbuah banyak, C. Banyak hama yang mengganggu, D. Tanaman cabai tidak tumbuh. Nah, ketika kita merawat pohon dengan baik, maka ada manfaat yang kita dapatkan. Salah satunya B. Tanaman cabainya berbuah banyak. Nomor 21. Di dalam regu pramuka dikelompokkan menjadi regu putra dan putri. Pengelompokan tersebut berdasarkan pada A. Jenis kelamin, B. Warna kulit, C. Bentuk rambut, D. Tinggi badan. Putra dan putri artinya dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin. 22. Perbedaan karakteristik yang ada harus disikapi dengan A. Saling memusuhi, B. Saling menghargai, C. Tidak peduli, D. Bertengkar. Perbedaan karakteristik itu artinya kita memiliki bentuk badan, anggota tubuh, kemudian sifat atau pekerjaan yang berbeda. Apabila kita memiliki tetangga, saudara, ataupun teman yang berbeda dengan kita, maka harus kita sikapi dengan B. Saling menghargai. 23. Joko berasal dari Jawa Tengah, Putu berasal dari Bali, dan Roberto dari Maluku. Keberagaman tersebut menunjukkan adanya keberagaman A. Warna kulit, B. Jenis pekerjaan, C. Status sosial, D. Asal daerah. Ini menunjukkan perbedaan atau keberagaman asal daerah. 24. Menghargai perbedaan karakteristik dapat mempererat A. Tali permusuhan, B. Perselisihan, C. Tali persaudaraan, D. Pertengkaran. Jawaban yang tepat
mempererat tali persaudaraan. Meskipun kita punya perbedaan pekerjaan, perbedaan bentuk tubuh, asal daerah, tapi kalau kita bisa menghargai, maka kita akan punya tali persaudaraan yang erat. Nomor 25. Meskipun kita memiliki teman yang berbeda asal dan bahasa daerah, kita harus tetap A. mempermalukannya, B. memperlakukannya seperti musuh, C. menghormati dan berteman baik, D. tidak mau menolong saat kesusahan. Jawabannya tepat adalah yang C. menghormati dan berteman dengan baik. 26. Sikap menghormati perbedaan dapat dilakukan dengan cara A. bermain hanya dengan teman yang sama kegemarannya, B. membuat kelompok diskusi sesuai sukunya, C. bermusuhan antar teman yang berbeda suku, D. tidak memaksakan makanan kesukaan kepada teman. Jawaban yang tepat adalah yang D. tidak memaksakan makanan kesukaan kepada teman. Jadi kalau Genius punya makanan kesukaan dan teman lain tidak suka makanan tersebut, jangan dipaksakan ya, karena itu menunjukkan kita tidak menghormati perbedaan. Nomor 27. Contoh tempat wisata alam yaitu A. museum, B. kebun binatang, C. taman bermain, D. air terjun. Mana ya tempat wisata alam? Berarti yang berkaitan dengan alam, yaitu yang D. air terjun. Nomor 28. Di bawah ini yang termasuk tempat wisata edukasi adalah kecuali A. museum, B. candi, C. pantai, D. planetarium. Tempat wisata edukasi adalah tempat di mana kita bisa berkunjung dan menikmati suasananya, namun juga bisa mendapatkan edukasi atau makna pembelajaran. Nah, yang kecuali yang mana nih? Yang C. pantai. Pantai termasuk tempat wisata alam. Nomor 29. Apabila memiliki tempat wisata favorit yang berbeda dengan teman, maka sebaiknya A. meminta teman untuk menyukainya, B. tidak memaksakan kehendak, C. tidak peduli dengan kesukaan teman, atau D. meminta teman untuk menemani. Jawaban yang tepat adalah yang B. tidak memaksakan kehendak, atau kita tidak boleh memaksa ya dengan teman yang lain untuk menyukai tempat wisata yang kita sukai. Kita harus menghargai kesukaan atau favorit teman kita. Nomor 30. Indonesia terdiri dari berbagai jenis suku, agama, dan adat istiadat. Perbedaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki A. keberagaman, B. kesamaan, C. penghasilan, D. persaingan. Perbedaan-perbedaan yang kita miliki adalah menghasilkan keberagaman, di mana kita punya banyak sekali jenis suku, agama, dan adat istiadat yang membuat Indonesia beragam dan sangat indah. Nomor 31. Persatuan yang dapat kita lakukan saat bermain adalah A. berteman dengan yang kaya saja, B. mau bermain dengan semua teman, C. tidak mau berbagi mainan, D. tidak peduli dengan kesukaan teman lainnya. Nah, persatuan artinya kita menjaga tali persaudaraan yang ada. Nah, salah satu dicerminkan oleh B. mau bermain dengan semua teman. Ketika kita mau bermain dengan semua teman, berarti kita juga menghargai. Selain itu, tali persaudaraan kita juga akan semakin erat. 32. Sikap sportif dalam berolahraga menunjukkan sikap A. persatuan, B. permusuhan, C. keberagaman, D. kompetitif. Sikap sportif artinya kita bermain dengan jujur ya, kita mengikuti aturan dan berani menunjukkan kalau kita salah, kita mengakuinya. Maka jawaban yang tepat adalah A. persatuan. Nomor 33. Anton tidak mau mengoper bola saat bermain. Sikap Anton dapat A. mengungguli tim lain, B. menjadikan tim Anton menang, D. merusak kerjasama tim, D. meningkatkan persatuan tim. Ketika kita ataupun di sini Anton tidak mau mengoper bola, berarti dia hanya ingin bermain sendiri.
padahal dia bermain secara tim atau kelompok. Nah, sikap seperti ini akan mengakibatkan kerjasama tim menjadi rusak. Akibatnya kita bisa saja tidak menang dan persatuan antar tim juga akan rusak. Jawaban yang tepat adalah C, merusak kerjasama tim. Nomor 34. Sikap berani jujur dalam bermain disebut A. Kompetitif, B. Sportif, C. Progresif, D. Kerjasama. Sikap berani jujur dan mau menaati peraturan disebut sportif. 35. Salah satu sikap yang dapat mewujudkan persatuan adalah kecuali A. Saling menghormati, B. Saling menghargai, C. Toleransi, D. Saling membenci. Jawaban yang tepat adalah yang D, saling membenci. Dengan saling membenci, kita bisa merusak persatuan karena kita akan tidak bersatu atau kita saling membenci dan mengakibatkan kita bertengkar. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumaHbelajarGenio dan @kakakgenio. Follow juga akun TikTok kami di @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara cepat mengerjakan soal. Sampai jumpa.